La 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 la. La 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 la. Sang alang dari pesisir Cilincing berlari kecil di bawah terik mentari, memeti segenggam cahaya untuk sinari ruang imaji. Sang alang dari pesisir Cilincing memberi kabar agar mereka sadar, kapal boleh saja bersandar, namun semangat jangan sampai pudar. Sementara plastik kota menepi, menawarkan mimpi yang hanyut abadi, sedangkan laut merintih. Sebab aslinya tak lagi murni. Sang alang dari pesisir Cilincing berlari kecil di bawah terik mentari. Sang alang takkan pernah terhalang oleh ulah proyek reklamasi, oleh ulah proyek reklamasi, oleh ulah proyek reklamasi. La 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 la. Oke, selamat sore. Sore ya. Ya sore agak siang-siang ini. Sepoi-sepoi ya, anginnya tapi agak-agak. udaranya enak. Ini apa pesisir? Kok aku manggil Mas? Asalnya nomor radio. Ini tuh temen saya lama nggak pernah bertemu, udah sekitar 6 tahun ya. 6 tahun. 2000 berapa kita ya? Kita terakhir itu 2015. 2015 ya. Iya, 2015. Nah, kalian pasti mengerti lah, ini orang berpengaruh ya. Berpengaruh. Daerah pesisir Cilincing. Gimana Mas Samsudin Ilyas? Iya. Mas Samsudin Ilyas, tapi berasal dari mana sih sebenarnya Mas Samsudin Ilyas ini? Ya, Casu. Ini sahabat lama, orang berpengaruh juga ya di timur nih. Jawa Timur. Banyak menginspirasi juga, orang serba bisa nyeket. Dulu waktu pameran tuh inget anak-anak satu-satu diseket foto-fotonya. Buat itu keren banget. Sampai sekarang nyeket, bisa foto juga, bisa main musik. Dulu pembukaan pameran DFJ juga main biola. Nah ya, nama gue Samsudin Ilyas ya. Lahirnya di sini, asli orang Kalibaru Cilincing, tapi orang tua tuh orang seberang ya, dari Bugis. Dari Bugis. Berarti fix dong, aku bisa manggil kamu itu Daeng. Wah, boleh, Daeng bisa. Daeng itu karena panggilan akrab orang sana ya, orang Bugis ya. Iya, orang Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Di sini banyak ya orang-orang Bugis khususnya. Di sini udah membaur ya. Membaur. Hampir 60% sih. Selebihnya Indramayu, Cirebon, Madura, Banten. Dan emang pesisir itu tempat berkumpulnya peradaban ya. Iya. Dulu peradaban apa aja itu, terutama peradaban
gastronomi, peradaban apa itu semua kumpulnya pastinya ke pesisir. Pesisir. Ya. Karena dulu jalur udara terbatas Belum ya. ada ya. Jalur-jalur laut itu udah menjadi familiar lah bagi kita. Terus tiba-tiba aku dikenalkan dengan Mas Ilyas waktu itu di tahun 2014. Daeng Ilyas di tahun 2014 di GFJA ya. Galeri foto jurnalistik antara yang dulu tempatnya di Pasar Baru. Terus sekarang udah pindah ya? Sekarang udah nggak tahu deh. Oh, nggak tahu. Nah, itu kita angkatan 19 ya, Bang? Kita 19, unfinished. Unfinished ya, nama angkatannya itu unfinished ya. Nah, gimana tuh? Sebelumnya itu Bang Ilyas sudah bergelut di fotografi atau bagaimana? Kok tiba-tiba tertarik ke GFJ itu bagaimana ceritanya? Sebenarnya mengenal dunia fotografi itu baru ya, baru kenal tuh 2010. Selebihnya mengikuti banyak komunitas sebelum di GFJ ya. Pernah di mana? Kelas galeri bawah tanah, binaannya Bang Revi Maskot, Mas Tirto. Terus di Cikini ya? Cikini ya, rel kereta api, belajarnya masih di rel kereta api. Terus pernah juga di kelas pagi Anton Ismail, Pak E. Terus kemudian ada yang nyaranin temen anak GFJ juga, teman Divanya juga, namanya Nando, mungkin kenal ya? Fernando Nandi. Oh iya, beliau juga satu angkatan waktu di galeri bawah tanah itu. Dia bilang, ya kenapa nggak masuk di GFJA biar lebih dapat jurnalistiknya gitu, pengalaman kita udah ada lah gitu. Oke, akhirnya ngelamar tuh. Secara passion fotografinya belum tahu ya kita mau kemana gitu arahnya gitu. Akhirnya masuk dengan alasan minimal walaupun kita nggak lolos di GFJA, foto kita dikurasi sama orang top. Waktu itu yang ngurasin Bang Oscar ya kan, Kang Ruli. Nah, itu wah top banget, senang banget tuh udah dikurasin sama Bang Oscar. Akhirnya penerimaan yang baru lolos lah itu GFJ 19. Nah bareng Casu ini. Teman-teman perlu diketahui. Aku kan merantau nih sama salah satu temanku yang bernama Pranoto, ya kan. Kita memutuskan untuk ke GFJA, tiba-tiba aku melihat nih sosok gondrong nih. Gondrong gitu kan. Gondrong penampilannya udah kayak jurnalistik banget gitu. Kayak jurnalis banget gitu. Pakai rompi dulu, inget Bang? Ya rompi. Rompi ala-ala wartawan tahun gitu 90-an itu ya Bang. Aku udah minder kan lihat. ini yang ikut kok. Wah, kayaknya aku udah pesimis nih, udah insecure nih kan, wah nggak lolos nih. Terus aku bilang kan sama temanku ini, lek gak lolos ya apa ya wis gitu, rezeki ya udah saingannya seperti itu. Dan alhamdulillah gitu kan, Mas Ilyas lolos, Bang Ilyas, Daeng Ilyas lolos, aku juga sama temenku itu lolos. Itu gimana Bang kesan-kesan ketika Bang Ilyas itu akhirnya sudah lolos di GFJA dan itu akhirnya kayak membuka harapan baru atau bagaimana untuk dunia fotografi? Ya, ada sedikit drama sih ketika masuk di galeri foto jurnalistik antara ya. Ada sedikit karakter-karakter yang mulai terbina ya di situ, yang awalnya kita cuman sekedar iseng-iseng motret ya, cuman ya kalau istilah anak street hit and run lah ya, hit and run, motret terus pergi gitu kan tanpa meninggalkan jejak. Nah di GFJ ini kita dibimbing dengan guru-guru yang luar biasa ya. Kita belajar etika di situ ya. Bagaimana merekam sesuatu dengan komunikasi yang baik gitu. Nah, itulah ilmu jurnalis yang didapat ya. Dan alhamdulillah gitu. Kita berapa bulan ya Kak Casu ya materi itu sekitar 6 bulan ya. 6 bulan materi, 6 bulan proses untuk menuju pameran. Berarti 1 tahun. Ya, hampir 1 tahun. Setelah itu penugasan akhir. Nah, penugasan akhir itulah yang berat ya, yang dimana teman-teman merekam semua yang telah dipelajarin di GFJ itu. Teman-teman memilih di darat, gua sendiri yang di laut, bro. Tapi aku salut bro, lihat ini tugas akhirnya Daeng Ilyas ini. Dia kayak merasa gimana? Aku lihat itu kayak wah ini orang ya nggak jauh-jauh dari
geografisnya. Dia mengangkat tema-tema tentang bahari. Waktu itu ngikutin apa ya? Ngikutin salah satu Pinisi, kapal ya, iya, Pinisi ya, Bang? dari Sunda Kelapa. Itu gimana sih Mas? Aksesnya atau Iya. gimana ya? Atau karena ada kenal atau bagaimana gitu? Iya. Emang untuk kita merekam dunia kelautannya, apalagi sekarang apa ya, hampir jarang teman-teman yang meliput kehidupan orang-orang ketika mereka di laut. Mungkin kapal-kapal pinisi ya, mungkin kapal-kapal pinisi ketika bersandar mereka teman-teman sudah banyak yang merekam ya. Tapi bagaimana proses ketika orang-orang melewati laut-laut itu, melewati badai, melewati puting beliung apa di laut. Nah, itu berapa lama? hampir jarang teman-teman yang merekam. Berapa lama di dalam kapal? Kemarin tuh kita 3 hari 4 malam. Kita dari Sunda Kelapa ke Nipah Kuning, Pontianak gitu. Pontianak. 3 hari 4 malam. 3 hari 4 malam. Jadi ya luar biasa dan alhamdulillah dipamerkan. Itulah pameran pertama kali yang ya sampai saat ini membekas ya. Pertama kali kita pameran di galeri jalanan, di jalanan yang di luar, tiba-tiba sekarang pamerannya di ruang tertutup, disaksikan oleh banyak pasang mata orang-orang top yang lihat di sana ya. Luar biasa banget gitu. Ini Bang, apa lebih spesifik lagi? Iya. Kehidupan di dalam kapal itu sebenarnya seperti apa sih? Kapal pinisi khususnya. Nah, istilah kita Gimana makannya, terus gimana Iya. hidupnya? Ya benar-benar apa ya, kita mendapatkan sesuatu hal yang baru ya, dimana kita paling bisa dengar dari cerita orang gitu, paling bisa lihat baca-baca gitu. Oh begini kisah para pelaut, tapi ketika kita terjun langsung di laut melihat aktivitas mereka, wah kita sangat mengharu biru gitu. Ada pengalaman yang memang sulit dilukiskan gitu. Bagaimana mereka tidur dengan ruangan cuman 1 kali 1,5, mereka tidur kaki dilempit gitu. Bagaimana kita jujur waktu kemarin tuh pelayaran bawa telur 3 kilo yang tersisa cuman 3. Kenapa? Karena kena badai. Kita nggak memikirkan itu bahwa akan ada badai. Tinggal 3 butir. Bawa 3 kilo, tinggal 3 butir yang tersisa. Aduh, itu benar-benar pengalaman yang luar biasa. Itu di dalam di dalam kapal itu berapa ABK totalnya? Di dalam kapal itu tergantung ya ukuran kapal gitu. Kebetulan ukuran kapalnya cukup besar, 500 ton ya. Ada 6 ABK gitu, termasuk kapten gitu. Dan kita masuk ke sana juga, gue meskipun ingin meliput kehidupan orang-orang di dalam kapal pinisi, tapi kita nggak serta-merta bisa masuk gitu aja karena ada prosedurnya. Kita bikin buku pelaut akhirnya, menjadi seorang ABK gitu. Itulah proses-proses ketika di kapal gitu. Berarti Daeng Ilyas ini sebelum menggeluti dunia fotografi, ternyata Daeng Ilyas ini udah berpengalaman ya di segi kelautan gitu. Oh belum, justru ketika kita mengenal dunia itu, ketika kita masuk di dunia jurnalistik, rasa keingintahuan itu mulai terbina gitu. Nah, berarti fotografi itu merangsang betul. Keberanian untuk kita bisa berkomunikasi. Ingin tahu betul. Nah, sampai saat ini ya, ketika pengalaman dibina di GFJA, kenapa selalu mengambil pesisir, karakter itu yang terbentuk gitu. Jujur ada sedikit cerita gitu. Ya. Ketika kita lulus dari ini, Casu teman di GFJA dan tong Fernando lagi menyarankan, Ilyas tolong coba portfolio lu udah cukup, coba masuk ke panah foto. Oh benar. Permata. Tahun berapa? Itu Permata. 2015 Casu. Oh 2015. Berarti setelah GFJA langsung. Iya, jadi prosesnya ketika lulus di GFJA menjadi seorang pewarta dulu di di koran ya. Terus setelah itu disarankan oleh Nando, Ilyas coba masuk ke Permata Foto Jurnalis Giren gitu. Waktu itu 2015, temanya apa ya? Heritage. Untuk mengangkat hal yang nah, itulah keseruannya, karena karakter kita udah kebentur di laut gitu. Akhirnya di PPG itu kita juga ngangkat tentang dunia kelautan, dan kebetulan juga istrinya Mas Casu satu angkatan, Mbak Muni ya Mas. Ya. Jadi benar-benar Casu ini luar biasa. Casunya itu satu angkatan di GFJA, sementara istrinya satu angkatan di PPG. Itu bukan kebetulan ya Bang ya? Bukan kebetulan, tapi udah rencana Tuhan itu. Tuhan, iya. Sampai kita ketemu di pesisir. Nah, dari Fanya itu lagi-lagi kebentuk gitu. Ketika pameran kita juga ngangkat sosok
pinisi itu. Apalagi karena pinisi udah dibicarakan ya ketika pameran di GFJ. Nah, kita ngangkat yang lebih detail lagi, bagaimana regenerasi pinisi itu gitu. Regenerasi mereka itu seperti apa gitu. Ternyata mereka nggak dibimbing, nggak beregenerasi di bangku-bangku sekolah, Cak Su. Mereka justru beregenerasi di kapal itu sendiri. Bagaimana caranya menjadi seorang kapten, bagaimana mencari seorang ABK yang baik. Ternyata mereka dibina, ditempa di alam, langsung di perahu Berarti itu. ngebentuknya itu secara natural. Secara natural di laut itulah mereka dibentuk. Tidak memakan bangku-bangku sekolah kayak pelaut-pelaut sekarang gitu. Iya. Dan ada perbedaannya ya ketika kita bukan ngebandingin sih antara pelaut-pelaut yang memang mereka mendapatkan sertifikat ijazah atau dengan pelaut-pelaut yang memang dibentuk di laut langsung. Ada perbedaannya, Cak Su. Mereka dibentuk, yang di darat dibentuk dengan teori-teori, sementara mereka nggak teori, langsung praktek, Cak Su. Berarti pelaut terbagi jadi dua ya, pelaut akademisi, Pelaut akademisi dan pelaut tradisional. Nah, Iya. nah itu. Iya. Tapi ya seru di situ. Nah, dari PPG itulah akhirnya berpikir bagaimana sih kita sudah memiliki ilmu gitu. Toh ilmu ini pengen dikemanain gitu. Sementara kita lahir di pesisir, kita sudah tahu seluk beluk banyak lah tentang dunia pesisir gitu. Akhirnya ya ada kepikiran, oh ya, gue nggak pengen ilmu gue kebuang sia-sia. Akhirnya ya gue pengen bikin gagasan membentuk sebuah wadah namanya Kelas Jurnalis Cilik. 2015 itu udah kepikiran, Cak Su. Tapi waktu itu belum ada waktu, masih kerja, kita masih sibuk di dunia. Terus diaplikasikannya di tahun keberapa? Akhirnya ketika kita 2018 ketika kita memilih resign, ada waktu, ada itu cukup sudah waktu. Mantap ya? Udah mantap. Akhirnya ya gue harus bisa memberikan sesuatu kepada meregenerasikan ilmu gue kepada anak-anak di pesisir utara. Nah, itu akhirnya 2018 bulan Juli kebentuk angkatan pertama Kelas Jurnalis Cilik. Nah, pertanyaannya sederhana nih. Iya. Kenapa anak-anak? Kenapa anak-anak ya? Nah, kenapa anak ini pertanyaan menarik? Karena ya gue nggak mungkin mengajarkan dunia jurnalistik ke dewasa karena udah banyak kelas-kelas untuk orang dewasa. Nah, gue pengen gitu dunia jurnalistik itu masuk ke dalam dunia anak-anak karena gue paling paham sendiri tentang karakter watak anak-anak di pesisir, kenakalannya, narkobanya. Mereka dewasa sebelum waktunya, Cak Su. Akhirnya gue berpikir, oh ya, mudah-mudahan dunia jurnalistik inilah yang bisa masuk ke dunia anak. Walaupun belum punya konsep tentang bagaimana sih cara membuat silabus untuk anak-anak gitu. Program-programnya itu masih dasar gitu, masih ilmu-ilmu pengetahuan yang gue ketahuin gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak teman-teman yang kasih masukan dari berbagai komunitas. Akhirnya ya alhamdulillah Cak Su sekarang sudah ke angkatan kelima. Nah, teori jurnalistik ya kan, ya ini setahu saya. Iya. Kan? Teori jurnalistik itu kan untuk diaplikasikan di anak-anak itu kan harus ada proses penyederhanaan. Benar, sulit banget. Iya. Itu tipsnya gimana menyederhanakan materi itu? Ada salah satu contoh dengan cara kita punya logonya, belajar bermain membingkai imajinasi. Kita nggak bisa membentuk anak-anak masuk ke dalam dunia, kita nggak bisa, terlalu berat. Jadi bagaimana caranya kita masuk ke dunia anak-anak, Cak Su. Nah, itulah yang pengen kita kenalkan. Kita nggak bisa bagaimana kita harus masuk ke dunia anak-anak dulu sebelum dia mencoba dunia orang dewasa gitu. Jadi disinilah pilot project KJC hingga akhirnya sedikit karakter anak-anak pesisir mereka yang awalnya kehilangan karena imbas dari teknologi tadi, Cak Su. Akhirnya bagaimana peran teknologi itu bisa masuk ke dalam dunia anak-anak dengan memanfaatkan gadget, mereka bisa bersuah foto dan akhirnya diaplikasikan di kelas ini. Akhirnya mereka bisa berpameran foto. Dan kita sedikit ini ya, kembali ke masa lalu. Ya. Masih ingat nggak kita itu dulu ikut kelasnya Beat Pressure? Oh iya, kita lupa ya. Beat Pressure ya. Pressure itu juga pelaut ya kan? Pelaut, iya benar-benar. Pelaut dia itu di Surabaya ya waktu itu juga. Ya, dia bikin project Surabaya namanya Surabaya Joni atau terinspirasi dari salah satu teatrikal Surabaya Joni ya. Nah, kita satu angkatan juga, guys. Iya, betul. Kita satu angkatan juga dan ada koneksi di mana Beat Pressure itu personal projectnya itu dia maksudnya melintasi Madagaskar ya. Madagaskar. Terus Mas
Daeng Ilyas ini juga meliputi dunia-dunia yang Nggak jauh ya. nggak jauh dari itu bahari khususnya, melintasi beberapa pulau dari pulau ke pulau itu melalui perjalanan laut ya. Kalau aku, karena aku sukanya di foto hitam putih, Iya. ya kan, dan Beat Racer kebetulan fotonya Hitam putih. Kalau Bang Ilyas samanya melalui perjalanan itu, perjalanan itu lah. Yang menarik Bang Ilyas, aku kan sering memantau kegiatan teman-teman KJJ di luar sana, maksudnya di media sosial, ya kan. Aku melihat Bang Ilyas ini jeli melihat metode pembelajaran yang pernah kita alami di Iya, Beat Racer. betul, Gimana betul. ceritain? Iya. Mungkin teman-teman belum ini ya mengerti, coba. Iya, apa yang saat ini ya khususnya di kelas jurnalis cilik semuanya nggak berjalan kebetulan gitu ya sih. Ada proses yang memang nggak kebetulan juga. Proses itu ya benar-benar dari nol ya. Bagaimana kita belajar dari pembentukan karakter itu di galeri foto jurnalistik antara kemudian kita lagi berproses lagi yang lebih baik lagi di Panya Foto. Kita diajarkan oleh mentor-mentor yang berpengalaman juga. Ditambah dari pengalaman mentor dari luar negeri, Beat Racer juga. Nah itu membentuk karakter yang memang luar biasa. Dan sampai saat ini juga karakter itu masih terbentuk, Casu. Ada seorang teman yang mengatakan ketika melihat foto-foto gue ya khususnya, Koyas, lu foto-foto lu dunia laut terus, lagi-lagi lu laut, nggak pernah ketika orang kan cari aman gitu prosesnya street foto, perkotaan yang tapi lu selalu laut, hampir 90% laut, nggak ada kota-kotanya gitu. Lu cocoknya di air nih ya, lu harus pertahankan. Sutrisno Jambul, sahabat gue, mungkin sahabat Casu juga, dia selalu bilang dan selalu nasihatin, Yas, jaga Tanjung Priuk, jaga Cilincing, itu aset buat lu ya. Sampai sekarang kata-kata itu terngiang. Dan pesisir itulah yang selalu gua terus jelajahin apa-apa yang memang belum gua ketahuin. Sampai saat ini masih sedikit pengetahuan gue tentang dunia pesisir gitu. Jadi ya mudah-mudahan gue terus tetap konsisten untuk menjaga itu. Lah, metode pembelajaran Beat Racer waktu itu kan pakai bolongan kertas. Iya betul. Nah, itu dia. Kan, maksudnya, nah, aku sangat respect sama Daeng Ilyas. Iya. Dia jeli melihat peluang untuk mengedukasi dengan cara seperti itu karena itu anak-anak sangat membutuhkan. Coba kita sedikit romansa ya. Itu kan prosesnya kan kertas dibolongi sesuai viewfinder. Itu kita berusaha untuk ini ya, maksudnya melepas mengeksplor observasi gitu. ya. Terus ditulis gitu kan, digambar betul. gitu kan, terus dipresentasikan. Iya. Setelah itu dipotret. Apa sama yang saya hampir lupa lagi, untung diingat sama Casu. Metode, jadi password anak-anak untuk masuk ke kelas jurnalis cilik itu kamera dari kardus Casu, yang tengah-tengahnya dilobongin sekitar 3 cm sampai 3 cm ya, 3 sampai 5 cm. Seukuran viewfinder. Iya, viewfinder itu kecil. Nah, itu pun metode itu pun saya mendapatkan contoh dari ketika saya mengikuti workshop ya dari Beat Racer itu. Masterclass dari Beat Racer. Nah, itulah yang saya kembangkan lagi di kelas jurnalis cilik ini. Tapi bagaimana biar bisa menangkap dari dunia anak. Kalau saya kemarin waktu di Beat Racer kalau nggak salah kita disuruh moto keluar, nggak pakai kamera, terus disuruh ngegambar ya Casu. Kebetulan aku punya bakat menggambar. Menang banyak. Iya, menang banyak gitu. Casu menang banyak. Beat Racer, lebih baik gambar daripada potret gitu. Nah, di kelas jurnalis cilik itu kita terapkan ilmu itu Casu. Jadi kita menggunakan kamera kardus. Tujuannya apa Casu? Mengasah mental dan kepekaan, imajinasi dan mata mereka. Bagaimana mereka ketika turun ke lapangan minimal mereka nggak asal motret Casu. Mereka bagaimana cara berkomunikasi dulu terhadap narasumber. Itu kan kita lakukan Casu. Ya, jadi mereka nggak sekedar moto, cepret udah gitu aja. Tanpa ada komunikasi. Hit and run. Iya nggak. Nah dulu gua hit and run, sekarang udah nggak lagi. Gitu. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik gitu. Bagaimana cara mengasah mental ke anak-anak biar mereka juga nggak ada impact ketika mereka merekam. Gitu. Nah itu yang kita sampaikan di kelas jurnalis cilik itu. Nah mungkin ini ada pertanyaan yang sebenarnya visioner ya. Iya. Cuman visionernya kita kan itu tergantung takdirnya Tuhan. Betul. Punya harapan tidak untuk teman-teman atau anak-anak ini, anak-anak jurnalis cilik ke depannya
misalnya sewaktu-waktu Ya. dia akhirnya tidak punya ruang untuk menjadi seorang jurnalis, tapi Iya. bagaimana menyadarkan Bang Ilyas menyadarkan bahwa jurnalistik itu penting buat anak. Iya. Terus Ah, punya harapan tidak? Iya. Harapan ke depan untuk anak-anak ini supaya bagaimana? dulu sih berpikir dunia jurnalistik itu memang dunia orang dewasa ya. Dulu berpikir dunia jurnalistik itu dunianya orang yang mapan, orang yang mampu. Nggak mungkin anak pesisir itu. Apalagi fotografi ya. Apalagi fotografi. Itu hobi yang mahal ya. Apalagi fotografi gitu. Kita masukkan ke dunia pesisir yang memang kalangan tingkat ekonomi ke bawah gitu. Bayangkan anak-anak di sini tuh hampir 90% itu bekerja. Setelah pulang sekolah mereka bekerja membantu orang tuanya dengan mengupas kerang hijau. Dan kita masukkan dunia jurnalistik ke anak-anak, mungkin orang berpikir oh impossible gitu. Iya. Banyak pertanyaan apakah masuk gitu. Ya lu nggak gila gitu. Banyak yang bilang Ilyas tuh gila. Masa jurnalistik itu bisa masuk ke dunia anak-anak. Tapi kalau gua nggak mencoba, nggak mungkin sampai saat ini bisa sampai 5 angkatan gitu Casu. Nah itulah mungkin ya dari dulu berharap gitu. Kita nggak pengen gitu ketika anak-anak masuk ke dunia jurnalistik, kita dewasa nanti anak-anak nggak pengen gitu harus kita wajibkan harus menjadi seorang jurnalistik, enggak Casu. Minimal ketika dewasa mereka kelak mereka mengingat kelas sederhana ini, ilmu apapun yang ketika dia dapat gitu, profesi apapun yang mereka dapatkan, minimal dia mengingat dan bisa mengapresiasikan ilmu yang dia dapat. Dia ingat kelas ini, oh iya gue pernah belajar di kelas jurnalistik dengan Kak Ilyas. Oh mudah-mudahan ilmu yang gue dapat juga apapun itu gue bisa terapkan itu ke dunia yang gue kerjakan saat ini itu. Jadi menurut Kang Ilyas ini sekecil-kecilnya ilmu itu bermanfaat bagi semuanya. Betul. Walaupun kedepannya besok dia nggak pakai ilmu itu, tapi dia mengingat itu sebagai hal yang positif, membuat ruang yang positif, malah letaknya di situ. Apalagi kalau dia cita-cita terwujud. Ya kan? Membangun ingatan-ingatan sulit Casu. Apalagi kita di orang dewasa gitu ya Casu. Sekali belajar besok akan lupa, tapi ketika anak kita belajar mengajarkan ke anak-anak, mereka nggak akan lupa Casu. Pasti. Daya ingatnya kuat anak-anak gitu. Casu sama Kak Muni datang ke sini, otomatis ketika datang kemari lagi anak-anak akan Casu Kak Muni, mereka akan berpelukan. Selalu mengingat seperti itu dah. Saya kadang sering menangis gitu ketika kakak-kakaknya kita 1 bulan atau beberapa minggu nggak hadir di kelas ini, mereka anak-anak selalu mana sih kakak-kakaknya, mereka menyebut satu persatu kakak-kakak itu. Masih ingat ya dia? Masih ingat, Kak ini kemana Kak, aku kangen pengen ketemu, ayo dong Kak Ilyas, datangkan lagi kakak-kakaknya. Itulah yang membuat haru ya di kelas jurnalistik ini gitu. Anak-anak begitu peka gitu ketika menghadapi orang-orang baru. Nah itulah yang kita ajarkan gitu. Nah, ngomong tadi kan ada statement bahwa lu gila lu ya, kayak gini lu gila. Lah dari kegilaan itu gitu, pastinya kan ada kontradiktif. Pasti ya. Apalagi ada tidak fenomena begini, ada anak-anak mau belajar, lu ngapain sih gitu, ada nggak kabar dari ngapain sih belajar jurnalistik gitu kan di KJJ gitu, maksudnya di warga sekitar itu mempengaruhi anaknya, ada nggak sih? Di awal-awal pembentukan kelas jurnalistik itu memang kondisi kita di masyarakatnya, Casu. Tantangan kita justru di masyarakat. Bagaimana meyakini orang tua agar anak-anaknya bisa mengikuti kelas kami, karena ya tadi yang gue bilang Casu, anak-anak itu 90% di sini pekerja membantu orang tuanya. Mereka lebih tertarik mencari duit dong, dapat hasil. Sementara di kelas jurnalistik ini nggak dapat apa-apa gitu. Nah, meyakinkan orang tua itu, meyakinkan keluarga, meyakinkan masyarakat, itulah yang memang benar-benar tantangan tersendiri buat kita gitu. Yang awalnya kita kesulitan untuk mencari anak-anak itu untuk bisa ikut di kegiatan kita gitu, akhirnya ya banyaklah cercaan dari masyarakat. Apa sih, ngapain anak-anak diajarin? Contoh nih, pendekatan salah satu orang tua gimana? Memberikan pengertian kepada orang tua gimana? Kita sih nggak macam-macam ya berkonflik dengan keluarga atau orang tua dari anak-anak, tapi
kita arahkan bahwa kelas kita ini kelas baik gitu. Walaupun ada pandangan, oh ngapain anak-anak diajarin cara berkomunikasi, cara memainkan media sosial, cara memotret gitu ya. Ada beberapa orang tua yang ngomong statement seperti itu. Tapi kita nggak lawan dengan statement lagi, Cas. Apa yang kita buktikan dengan karya. Nah, ketika pameran itulah ajang pembuktikan. Dalam hati, suatu saat nanti gue akan buktikan bahwa kegiatan ini kegiatan positif. Dan di pameran itulah kita melibatkan semua masyarakat, Cak. Masyarakat semua terlibat. Ketika pameran kita mengundang semua pemangku wilayah, Pak Wali Kota, Lurah, Camat kita undang. Ketika pameran tiba, kita undang semua orang tua, anak-anak yang terlibat di kegiatan kami. Nah, ajang pembuktian itulah di pameran itu. Dan akhirnya yang awalnya mereka menentang kegiatan kami, alhamdulillah mereka, wah ternyata positif. Terima kasih Kak Ilyas, anak-anak telah dibina. Apalagi di sini ajang ketika ada ajang pelelangan karya ya. Jadi anak-anak membuktikan karya dan bisa mendapatkan hasil itu. Jadi dari foto-foto itu, karya-karya itu dijual, ada beberapa yang membeli dan hasil pelelangan itu khusus untuk anak-anak. Orang tuanya senang, kasih. Di tahun-tahun berikutnya pertentangan kami dengan masyarakat selesai, akhirnya kita dengan mudah bisa mendapatkan simpatik, terkikis bisa mendapatkan mudah. Akhirnya anak-anak datang sendiri. Justru yang kedua ada lagi yang baru, justru dari pemerintah, Tasik. Itu. Tapi ya kita tetap masih masih membutuhkan perhatian dari pemerintah sebenarnya kan ya. Seharusnya. Oke Bang. Ya. Sekarang soal kenapa jurnalis itu range usianya dari berapa sih? Dari 7 sampai 12 ya? Ya, minimal mereka sudah bisa membaca kelas 2 sampai kelas 6. Oke. Jadi kelas jurnalis ini kalau disederhanakan mungkin pengembangan dari mata pelajaran bahasa Indonesia ya khususnya. Karena kan di situ ada betul. IED ya. IED ada. Selain itu apa lagi? Ya. Apa aja pengembangannya di misalnya karena jurnalistik kan ada pengembangan di bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia, apalagi di sini? Ya. Selain dunia jurnalistik sendiri itu ya. Jadi di kelas jurnalistik ini kita mengajarkan selama 4 bulan lamanya, kelas lumayan lama ya. Oh, prosesnya 4 bulan. 4 bulan. 1 tahun itu 4 bulan. 1 tahun. Iya. Dimana di bulan pertama kita mengajarkan tentang teknik dasar penulisan. Ya. Ada teknik dasar reportase. Ada teknik dasar 5W1H caranya menulis. Terus ada teknik pengenalan berita, bagaimana anak-anak bisa menangkal berita-berita hoak. Itu yang penting, Casu. Iya. Oh, ternyata berita ini nggak pantas dikonsumsi oleh anak-anak. Oh, ternyata berita ini hoak. Kenapa? Karena mereka sudah punya dasar 5W1H, Casu. Setelah mereka mendapatkan ilmu tentang penulisan, di bulan kedua mereka langsung mendapatkan ilmu fotografi. Mereka diajarkan tentang, tentunya ketika belajar di materi kedua tentang fotografi, mereka nggak langsung menggunakan media DSLR, Casu. Mereka menggunakan tadi kamera kardus, itu mereka terapkan. Berarti, iya, nggak menutup kemungkinan kelas jurnalis Cili ini tidak hanya berfokus pada fotografi ya. Ya. Mungkin ke karya penulisan juga ya. Terus karya-karya video juga ya. Bisa. Kedepannya ya. Insya Allah. Mungkin karya-karya kartun atau karikatur ya. Wah, itu menarik, bisa menarik. Mungkin jurnalistik itu menjadi mungkin triggernya adalah fotografi. Iya. Kedepannya mungkin bisa dieksplor. Iya, bisa. Jadi kelas jurnalistik itu cuma wadah kecilnya aja ya, gitu. Dimana orang-orang yang sampai saat ini ya, orang-orang yang masuk ke dalam dunia jurnalistik ini ya, mereka nggak cuma mengajarkan tentang jurnalistik di sini. Mereka rata-rata dari berbagai komunitas dan teman-teman dari kampus ya. Mereka memiliki kebiasaan bahasa Inggris, mereka bisa menularkan ilmu-ilmu itu gitu. Mereka bisa berteater, bisa teater, mereka bisa menularkan juga ilmu-ilmu dengan wadah kecil itu jurnalistik gitu. Berarti intinya tidak menutup kemungkinan segala bentuk kegiatan kreativitas ada. Ada di situ. Ada di sini. Ada di kelas jurnalistik ini. Jadi emang benar-benar Daeng Ilyas ini sebagai kreator ya, untuk menghidupkan kreativitas khususnya dari tunas ya, dari tunas maksudnya dari anak-anak gitu ya. Jadi orang dewasa nanti akhirnya memahami itu ya. Iya. Kok kita sebenarnya itu banyak banget yang harus kita gali. Harus sering-sering kemari, Casu. Iya. Kita menikmatin udara pantai yang ingat sudah. Dulu nggak pas waktu kita
hunting. Aku narasumberku ada yang di daerah sini. Oh gitu. Kebetulan aku kan ngangkat Asu Metropolitan. Oh iya. Narasumberku ada yang di sini nih. Asu dulu sekarang udah nggak ada loh. Udah nggak ada karena Udah ya nggak itu ada tadi perubahan-perubahan tadi. Perubahan gitu. udah ini ya, maksudnya Udah pasti banyak perubahan 2013 sampai sekarang ya udah pasti ya itulah yang kita ajarkan merekam perubahan gitu. Perubahan. Nah ini untuk mengarsip kan fotografi itu kan sebagian dari arsip ya. Arsip. Dari angkatan pertama sampai sekarang yang berapa? Kelima. Sudah rencana mau kali yang kelima. Pengarsipannya itu nggak cuma melalui cetak foto kan? Apa aja selain itu pengarsipan? Ya kita ya sederhana sih karena kita memang lagi-lagi keterbatasan baik apapun itu ya. Pengarsipan kita ya paling ya melalui cetak itu ketika di pameran ya katalog. Kita juga sudah membuat alhamdulillah angkatan 1 sudah jadi buku waktu itu dipamerkan di Jakarta International Photo Festival. Tapi file digital aman? Filenya aman, digital aman dan sudah dipamerkan juga di Yangon International Photo Festival. Oke. Angkatan keempat juga alhamdulillah sudah dicetak gitu. File digital juga aman dari angkatan 1 sampai 4 file digital aman sudah dibukukan juga dan rencana juga mudah-mudahan jika ini terwujud kita akan membuat komik kelas jurnalis cilik. Iya. By the way siapa yang ini? Wah. Siap. Oke lah. Kedepannya kan begitu. Ya aku kan sempat dengar ya dari selentingan ya sama observasi sebelum aku mau nanya jauh lebih dalam sama Daeng. Daeng ini punya cita-cita bikin festival Cilincing itu. Wah itu tahu dari mana itu? Ini ada badan intelijennya sendiri. Aduh. Nah itu. Padahal baru. Nah itu gimana itu? Wah ini kayaknya menjadi hal yang menarik gitu. Wah ini keren ini festival foto Cilincing. Tapi lagi-lagi Casu, ketika ide itu tercetus, lagi-lagi orang-orang sempat bilang Ilyas Sinting. Ilyas itu Sinting. Ilyas Sinting itu emang bener gitu. Tapi jangan gini loh, jangan kalian itu mau mematahkan semangat orang gitu. Kalau Sinting ya dibantu minimal ya dengan kesintingannya juga. Gitu. Tapi justru dari situ timbul semangat Casu gitu. Iyalah. Dari sempat kita kalau nggak gila di zaman sekarang gitu, nggak membuat inovasi baru, nggak akan tercetus ini Casu gitu. Kita cuma punya konsep tanpa melakukan pergerakan itu nggak akan bisa terwujud gitu. Jadi ya memang perlu sih, nggak apa-apa sih orang Ilyas Sinting ngiras gila gitu ya. Tapi itu sebuah motivasi Casu. Tapi kan selama ini aku melihat perkembangan di medsos pas jurnalis cilik ini banyak beberapa elemen yang terlibat dan banyak mendukung. Itu bisa mungkin menjadi ini ya menjadi motivasi untuk bikin festival itu. Iya. Cuman kita kemasannya itu kita berpikir bersama. Iya betul. Jadi konkret gitu loh. Iya. Iya sih sempat itu juga kita kita obrolkan bersama teman-teman ya, baik tidak hanya teman-teman dari jurnalistik tapi teman-teman street photo. Jadi kita ngomong-ngomong semua gender gitu ya, udah nggak kita anggaplah di sini nggak ada pecah-pecah. Selama ini kita kan fotografi gimana ya, terpecah-pecah gitu Casu ya. Ada inilah, ada itulah ya, kenapa kita nggak bersatu gitu. Nah di kelas jurnalistik itulah lagi-lagi kita menyatukan semua gender itu Casu. Jadi nggak pematerinya di sini nggak cuman harus orang-orang yang bergelut di jurnalistik, tapi di bidang foto, walaupun fotografi mereka ada di fashion gitu. Ada yang kemarin dari street fotografi, ada yang food fotografi, Casu masuk ke dunia. Jadi mereka memiliki ilmu itu, tularkanlah ke anak-anak itu. Yuk kita satukan ini lagi gitu, jangan terpecah-pecah. Toh ini ilmu loh, jangan cuma dipendam sendiri. Kita kalau memendam sendiri kayak gimana, kayak onani, kayak nggak barokah gitu. Iya kan, gitu. Nah itulah ini harus kita tinggalkan jejak baikmu lah gitu. Nah itu. Wah aku jadi merasa bersalah nih. Sedangkan kita punya kemampuan tapi hanya sebatas untuk kita pribadi itu aku merasa tersendiri. Aku harusnya itu ya minimal aku ngajari siapa. Tapi emang harus
harus punya Tapi yang mental. jelas angkatan kelima ini Casu akan mengajar tentang cara nyeket untuk anak-anak kelas Cara 6 sih. Cara melukis yang baik. ya, cara menggambar. Cara menggambar. ini apa? Menggambar Karikatur. enggak. Gambar pakaian semburan. Oh. Aduh. Ya itulah maksudnya. Sebenarnya aku sih berharap bahwa fotografi itu kan sekarang lagi booming kan fotografi. Iya. Memasyarakatkan fotografi. Iya, betul. Ya kan? Kalau sudut pandangnya Dayang Ilyas ini Iya. memasyarakat fotografi itu seperti apa? Ya, ini menarik ya, memasyarakatkan fotografi ya. Gue berada di sebuah lingkungan yang memang taraf ekonominya ekonomi ke bawah. Sementara lingkungan gue juga jadi ajang eksplor teman-teman khususnya yang mereka memiliki fotografi gitu, yang memang menekuni fotografi gitu. Teman-teman mengenalkan dunia fotografi, tapi lagi-lagi mereka hanya ya tadi sekedar yang ilmu pengetahuannya bukannya berkurang, tapi mereka cuman merekam tapi tidak meninggalkan jejak, Casu. Mereka cuman mengenalkan, oh ini lu gua kepada masyarakat, memotret tapi tidak meninggalkan jejak rekam mereka gitu, Casu. Jadi artinya apa yang telah mereka rekam di sini tidak berbekas, tidak berimpact kepada masyarakat, Casu. Ya. Nah, apa jadinya gitu? Kita ingin memasarkan dunia fotografi sementara kita tidak memberikan dampak atau efek apapun terhadap masyarakat yang memang kita jadikan objek. Itu aku sih nganggap kesalahan besar. Minimal ketika mereka walaupun ya minimal lah mereka cuman merekam jejak sekali datang kemari, minimal tinggalkanlah jejak itu. Apa dengan apa? Cetak foto, kasihlah itu ke masyarakat. Mereka juga pengen tahu dong, selama ini masyarakat yang difoto di sini. Maaf ya, karena kita ngomongnya di Cilincing, wilayah Cilincing dulu lah ya. Tidak ke wilayah-wilayah lain karena kita lokasi di Cilincing dan gue juga orang Cilincing gitu. Minimal teman-teman yang merekam jejak di sini, yuk tinggalkan jejak baikmu gitu. Masyarakat pengen tahu gitu apa yang dia foto. Yuk, kemarin teman-teman banyak yang tanya, kemarin teman-teman kesini moto saya mana dong fotonya. Mereka nagihnya ke saya gitu, Kak Casu. Jadi apa ya, impact memasyarakatkan apa ya tadi? Memasyarakatkan fotografi itu nggak ada sama sekali. Nah itulah yang kita dengungkan gitu saat ini. Makanya kita membentuk wadah kelas jurnalis cilik itu gitu. Padahal Dayang, kita itu nggak usah memasyarakatkan fotografi, gembar-gembor. Iya. Kita itu udah dekat dengan fotografi. Nah, karena apa? Setiap handphone yang media kita sosial punya ada kameranya. Iya. Orang semua punya handphone nih, pasti ada kameranya. Betul, media sosial. Cuman mengarahkan itu menjadi hal yang berguna fotografi. Iya. itu kayak harus ada kesadaran ya. Kesadaran dari fotografi. Fotografi ya. Memasyarakatkan memasyarakatkan fotografi agar sadar fotografi. Iya. Kalau kan banyak orang yang nggak sadar fotografi, motret apa aja terus diberitakan ini padahal berbeda. Tidak seperti itu. Iya, tidak seperti itu. Ada timpang tindih di situ. Ya seperti apalagi itulah. dibalut dengan jurnalistik, Berat itu. belum dibalut dengan jurnalistik itu kan kita akhirnya mau upload Iya. mikir kan, kan gitu ya. Ya seperti itu sih cara-cara pengenalan kita gitu. Tapi alhamdulillah semenjak gerakan ini berdiri, teman-teman yang hadir di sini mereka sadar, oh iya, gue harus seperti ini gitu. Seperti tadi teman-teman banyak tamu-tamu yang datang. Ya. Setiap minggu hampir banyak teman-teman yang datang gitu. Dan dari berbagai macam kalangan komunitas dan selalu gue bilang yuk tinggalkan jejak baikmu gitu. Meninggalkan apa? Gue punya wadah gitu. Minimal kasih buku-buku untuk anak-anak atau cetak foto-foto itu ke masyarakat. Lu nggak usah ngasih duit jangan pernah ngasih sesuatu berupa uang ke masyarakat karena nanti mereka akan terbiasa. Saya selalu nekenin ke teman-teman yang hadir di sini usaha perekam, jangan pernah sekali-kali ngasih uang karena mereka akan terbiasa dengan itu. Impactnya ke kegiatan kita karena kegiatan kita tidak memberikan apapun. Tapi aku salut. Kecuali edukasi. Tapi aku salut murid-muridnya kayak gini sih. Aku kan bawa 2 anak. Iya. Diajak pergi kemana, dijajanin, jajan dong. Aku merasa, waduh, ini pasti ada impact dari pendidikan internal keluarga pasti ya, impact dari pendidikan yang dibangun sama Dayang Ilyas. Ya salut lah. Jadi nggak semua orang akhirnya melihat orang itu, maksudnya nggak semua melihat bahwa apa-apa harus dikasih uang. Iya, betul.
mereka boleh dikasih duit ketika mereka sudah berkarya. Nah itulah yang kita ajarkan. Lu berkarya dulu gitu, jangan tiba-tiba minta duit tapi lu nggak punya karya. Nah nggak, di pameran itulah ajang pembuktian mereka boleh dapat duit dari pelelangan karya itu. Nah itu yang kita ajarkan kepada anak-anak, jangan minta tanpa karya. Nah itu, bekerja dulu baru berkarya, baru dapat duit. Tapi sebenarnya susah nggak sih, Bang? Kita berada di fase, aduh, kayaknya bosan. Iya. Ada nggak sih? Tingkat kejenuhan ya. Jenuh. Itu apa ya? Sudah pasti ada sih. Teman-teman juga yang bergelut udah pasti ada di komunitas ya. Bergelut di bidang sosial karena kita nggak dapat apa-apa, Casu. Iya. Waktu kita kebuang, bahkan uang kita kebuang di kegiatan ini. Pasti ada tingkat kejenuhan gitu. Cuman ya lagi-lagi karena kita masuk ke dunia ini benar-benar dengan hati ya. Akhirnya hati itulah yang melumerkan kejenuhan itu. Oh iya, gue harus berbuat sesuatu tanpa pamrih gitu. Dan ada rasa rindu ketika kita kejenuhan, ada rasa kerinduan terhadap anak-anak ketika kita mencoba untuk berhenti dalam dalam langkah-langkah kita untuk dari imbas kejenuhan itu, Casu. Jadi ketika kita stuck di dalam dunia yang kita geluti saat ini, ada sebentuk kerinduan karena tadi impact dari kehilangan kita itu. Oh iya, gue harus memberikan sesuatu ke anak-anak yang lebih baik lagi. Justru introspeksi itulah yang harus kita ini gitu. Jadi hilanglah kejenuhan itu, ditambah lagi masukan support dari teman-teman komunitas karena ada selalu orang-orang baru di sini gitu, dari ada ini ya, suntikan spirit itu yang ya harus kuat dan itulah yang memuatkan, yang ya akhirnya yang membuyarkan kejenuhan itu. Tapi jujur berpikir untuk berhenti apalagi jenuh gitu ya, di angkatan 1 itu udah ada, Casu, karena down lagi-lagi mental kita. Ya alhamdulillah kita sudah terasa ya, kita pernah berkegiatan mengikuti kelas di GFJA, mental itu mulai terbentuk di PPG, di Tracer dan lain-lain gitu. Akhirnya ya ngapain gitu gue mundur, toh profesi gue di situ gitu, gue mau kemana lagi gitu ya, ilmu gue juga harus disalurkan gitu, gue mau apain lagi gitu. Ya akhirnya itu ya yang membuyarkan kejenuhan itu, akhirnya yang membuat kita kuat. Oh ya kita harus kuat. Dan alhamdulillah sampai angkatan kelima ini, ketika kita mulai alhamdulillah nama kita sudah mulai terangkat, ada orang-orang baru lah yang masuk gitu. Mereka lah yang meregenerasikan kegiatan-kegiatan ini gitu. Jadi regenerasi itu penting, dan sempat juga kemarin banyak pertanyaan, apakah sekarang udah ada regenerasi sampai angkatan? Sudah ada. Oh, berarti semua volunteer yang ngajar itu mau bawa metodenya untuk mengajar bebas ya? Atau ada bebas, filtering? tapi tetap kita filtering. Kita punya silabus sendiri, Casu. Khusus untuk pengajar penulisan dan fotografi, kita harus memang benar-benar orang-orang yang profesional. Penulisan pun harus benar-benar orang yang punya latar belakang jurnalistik. Foto jurnalistik pun harus benar-benar punya orang yang punya latar belakang. Walaupun nanti sanad keilmuannya harus. Iya, sanadnya harus benar-benar makomnya harus tinggi. Selain juga untuk meningkatkan follower. Karena orang-orang itu juga yang akan membantu mempublikasikan kegiatan-kegiatan kita gitu. Tapi kelas jurnalis Cilincing ini apa berlaku untuk anak-anak pesisir di Cilincing saja, atau bisa anak lain misalnya? Itu juga jadi banyak pertanyaan gitu. Kak Ilyas, apakah kelas jurnalistik ini hanya orang-orang pesisir? Enggak. Karena di angkatan 1 ada orang-orang dari Warakas. Di angkatan kedua ada orang dari Kemang 3 orang. Dari Kemang 3 orang sampai pameran, walaupun yang nggak intens mereka datang. Jadi nggak harus anak-anak pesisir gitu. Jadi pesisir itu cuma wadahnya aja, tempatnya aja, itu lokasi berbayar? Kita belajar gratis. Sampai pameran gratis. Wah, ini baru mulai. Gratis. Untuk mengelolanya itu bagaimana? Sampai anak-anak itu bisa pameran itu bagaimana? Pemasukannya dari mana? Nah itu memang ya, tingkat kesulitan kita ketika belajar 4 bulan itu bukan di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Alhamdulillah di bulan pertama kita bisa kita punya
biaya tersendiri lah, kita menggunakan pengeluaran sendiri untuk membiayai 1, 2, 3 bulan Swadaya. gitu. Dan swadaya dari teman-teman. Tapi tingkat kesulitan kita itu di pameran. Bagaimana kita untuk bisa mengumpulkan, karena kita butuh cetak karya, butuh display karya gitu. Bagaimana terus butuh sound system, butuh panggung gitu untuk mengundang banyak orang, bangku-bangku gitu. Dan ya 1-2 angkatan 1-2 kita swadaya dari teman-teman, bersyukur komunitas gitu. Yang selanjutnya baru ada sponsor, alhamdulillah ya. Di angkatan ketiga baru kita lepas, jadi angkatan ketiga masih kita masih swadaya teman-teman dan membuat proposal. Di angkatan keempat kita lepas dan kita sudah jadi kelas jurnalistik, sudah memulai ketua sendiri. Gue udah cuman jadi penasehat aja di situ. Ya, pembina di sana, dan alhamdulillah yang awalnya kita kesulitan sponsor sekarang ya bukannya mudah tapi ada casu, alhamdulillah. Wah, ini kalau aku rangkum dari obrolan awal sampai pertama ini isinya intinya tentang kesabaran. Ya. Kesabaran kita untuk mendidik, ya kan? Terus membutuhkan mental supaya kita tidak bosen, down ya, down gitu kan. Terus Bang Ilyas ini, Daeng Ilyas ini juga punya prinsip, sekecil-kecilnya ilmu itu harus kita sharing karena itu barokah. Itu dia. Ya. Oke Bang Ilyas. Ya seneng sih aku berada di pinggir pantai Cilincing. Terima ini. kasih Casu. Iya, aku seneng banget sudah datang ke sini. Melihat ini, terus gimana reklamasi di mana di sana? Ya. Reklamasi di sana Mas. Ini bagian dari reklamasi loh. Awalnya tuh awalnya perahu-perahu nelayan itu bersandar di depan kita ini. Sekarang justru mereka menjauh gitu. Ditambah reklamasi. Padahal 6 tahun lalu masih di sini ya? Iya. Ini baru 5 tahun lah. 5 tahun ya. Era gubernur baru terhenti. Ya. Oke guys, ya itulah obrolan penuh spirit ya, penuh makna dari Daeng Ilyas, Samsudin Ilyas. Perlu dicatat. Catat. Ya. Bahwa Samsudin Ilyas ini dari berapa bersaudara? Dari 6 bersaudara. 6 bersaudara anak bontot. Ya kan? Dan maaf, kalau nggak salah bapaknya Mas Ilyas ini penggila rokok kretek. Makanya namanya Samsu. Padahal enggak loh. Padahal itu cuma bercanda. Oke. Lain waktu kita akan berbicara dengan sosok yang penuh inspiratif dan penuh motivasi. Oke, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Ciluk. Belum, Mbak. Ciluk, Mbak. Itu dia. Iya, lupa. Ada sedikit hadiah dari aku pribadi. Aduh. Untuk merespon obrolan kita. Aku bikin sengaja mengarang lagu ini semalaman untuk momen ini. Judulnya Sang Alang dari Cilincing. Oleh ulang proyek reklamasi. Jancok. Anjing iki lho, gara-gara iki lho tulisannya ketutup ya, tel yo. Dilihat aja, dibaca. Itu. Enggak, ini ketutup ini loh. Wes angel. Jadi aku angel temen tuturamu, angel temen tuturamu.